A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan malam bersama Abah, giginya sebelah jadi tak bisa mengunyah. Jangan tenggelam dengan musibah, tapi ambillah darinya hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti tak ingin dalam hidupnya berisikan dengan musibah. Tapi apa yang terjadi? Ia akan selalu datang ketika takdir itu memang milik kita. Hari ini mungkin kita senang, besok senang, besoknya kita bersedih, berikutnya ganti lagi, senang, bersedih, dan itu akan selalu bersilih berganti di setiap waktu. Bahkan mungkin dalam satu hari itu berganti, senang sedih, dan seperti itulah hidup. Tidak mungkin akan selamanya senang dan tidak mungkin juga selamanya sedih. Tapi buat kita sebagai seorang muslim, buat teman-teman yang hidup sebagai manusia, kita ini adalah manusia yang Allah kasih akal. Yang mana dengan akal inilah kita berbeda dengan binatang. Kita berbeda dengan malaikat. Karena itu adalah anugerah terindah, tersempurna yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya perkaranya itu semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidaklah didapati kecuali pada diri seorang muslim. In asabatu sarra syakar. Jika dia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Fakana khairan lah. Itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara. Dan jika dia ditimpa musibah, ia bersabar. Fakana khairan lah. Wa kana khairan lah. Dan itu juga baik baginya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh musibah, kesenangan, apalah saja di dunia ini, buat kita sebagai seorang muslim, semuanya ada kebaikan. Yang jamin Rasul, bukan saya. Rasul yang jamin. Yang mana perkataan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hari ini, misalkan suatu waktu dikasih cobaan, maka kita perlu menyikapinya dengan kesabaran. Kalau kata Ibnu Qayyim, pertama dengan kesabaran, kemudian kedua dengan bertahmid, mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala pujiannya bagi Allah yang sudah menakdirkan ini semua. Dan yang ketiga apa kata beliau? Yang ketiga dengan ridho. Ridho dengan apa yang Allah tentukan. Karena sejatinya yang paling menginginkan kita baik, kebaikan dalam diri kita itu Allah yang menciptakan kita. Kalau teman kita ada yang menginginkan kebaikan, kadang ada maunya, kadang karena ada di balik udang, ada udang di balik batu. Tapi Allah sejatinya menginginkan kita kebaikan. Allah pengen kita itu masuk surga semuanya, kembali ke kampung halaman kita, sebagaimana dulu kakek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Dan yang keempat, kata Ibnu Qayyim, adalah dengan beriman. Rukun iman kita ada 6. Iman yang keenam adalah iman qada dan qadar, dengan takdir buruk dan baik. Kalau kita ditakdirkan baik, misalkan wajah ganteng, wajah cantik, itu kita mungkin akan ridho ya. Tapi kalau sebaliknya, wajah pas-pasan, wajah jelek, maka kadang kita tidak ridho. Tapi sejatinya itulah keimanan. Karena dengan kita ridho dengan pemberian Allah, maka sejatinya disitulah kita akan bahagia. Secantik apapun kita, seganteng apapun kita, sejelek apapun kita, ketika kita ridho, maka kita akan bahagia. Dan yang terakhir adalah manakala kita selalu mengucap tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita sikapi setiap episode hidup kita dengan rasa syukur ketika kita mendapatkan kesenangan dan bersabar ketika kita mendapatkan musibah.
insya Allah dengan dua hal itu, dan kita senantiasa menghadirkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qayyim, bersabar, memuji Allah, ridho, kemudian beriman kepada Allah, maka insya Allah setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, setiap episode sebaik, sejelek apapun yang kita hadapi, kita akan senang, kita akan bahagia. Karena sejatinya yang kita cari bukan apa-apa, kebahagiaan. Bukan harta yang kita cari, tapi kebahagiaan. Karena dengan kita punya harta, kita bahagia. Bukan populer yang kita inginkan, tapi kebahagiaan. Karena ketika populer, orang itu menjadi bahagia. Sejatinya, inti daripada kehidupan ini teman-teman, kita pengen bahagia. Makanya Allah siapin apa? Surga yang nikmatnya tiada tara. Itulah inti daripada hidup kita. Dan mudah-mudahan kita yang terkadang terbisiki oleh setan dengan hal-hal yang dia akan bisa menjerumuskan kita kepada api neraka, Allah selalu bimbing kita, Allah selalu tuntun kita, Allah menyelamatkan kita dari tipu daya itu, dan kita senantiasa menghadirkan diri kita, menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.